7. Dalam kesetaraan gender, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 8. Dalam pengembangan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. 9. Dalam bidang transportasi, mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang 10. Dalam bidang energi, meningkatkan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau. 11. Dalam perubahan iklim, mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ke-12, kelestarian lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang ke-13, dalam pengelolaan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ke-14, dalam reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Ke-15, dalam desentralisasi, memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Yang ke-16, dalam partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ke-17, dalam pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan dan keamanan negara. 18, dalam diplomasi, meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang terhormat, kami sangat sependapat bahwa bonus demografi menjadi tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia di usia emas 2045, di mana akan terbuka kesempatan untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Demikian pula halnya dengan kota metro, di mana bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran penduduk terus didorong melalui kegiatan peningkatan produktivitas. Maka pendekatan yang dibangun dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui pendekatan siklus kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa di dalam RPJPD Kota Metro tahun 2025 sampai 2045 juga menekankan pembangunan modal manusia, Human Capital Index, yang dijabarkan melalui indeks pembangunan manusia yang akan dicapai melalui peningkatan status kesehatan, pembangunan pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, jumlah angkatan kerja yang meningkat dengan keahlian untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan minat, serta perluasan kesempatan dan peran pemuda dan wanita yang memungkinkan Kota Metro untuk dapat memetik bonus demografi dan bonus demografi sebagai modal dan bukan menjadi modus demografi. Termasuk dalam hal ini adalah manajemen dalam siklus kehidupannya dari lahir sampai lansia. Terkait dengan permasalahan pembangunan bidang kesehatan seperti adanya transisi epidemiologi juga telah menerapkan pola perubahan penyakit infeksi ke non-infeksi melalui satu program transformasi kesehatan. Penyakit-penyakit degeneratif disorder, kanker jantung, stroke, dan urologi, KJSU. Pimpinan dan anggota Dewan Hormat di dalam rancangan RPJMD Kota Metro 2025 sampai 2045 dapat tergambarkan antara lain: 1. Peningkatan pendapatan per kapita yang terdiri antara lain PDRB per kapita menjadi 72,05 juta per tahun. Yang kedua, produksi perikanan berjumlah 250,73 ton per tahun. Yang ketiga, kontribusi PDRB industri pengolahan 15,54%. B. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Yang pertama, tingkat kemiskinan menjadi 2%. Rasio Gini di kisaran 202 sampai 0,197. 3. Kontribusi PDRB Kota Metro terhadap Provinsi PDRB Lampung 2,50%. C. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks daya saing daerah menjadi 4,940. Yang D. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Pada tahun 2045, indeks pembangunan manusia ada di kisaran 83,51 sampai 85,13. Yang E. Penurunan emisi
gas rumah kaca menuju net zero emission, di mana penurunan intensitas emisi GRK hingga 93,17%.